Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Septa Mahdi dari kelas TK01 NIM 19830389. Di sini saya akan mendemonstrasikan satu tools sederhana yang udah familiar di kita semua, yaitu Nmap. Nmap sendiri adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan buat nge-scan vulnerabilities atau kerentanan dari sebuah jaringan. Bisa nanti kita bakal dikasih list apa aja port yang on dan lain-lain dan sebagainya gitu. Untuk sistem operasinya sendiri saya akan menggunakan sistem operasi Windows 10. Di Windows 10 sendiri udah ada ininya sendiri, apa, installernya sendiri, setupnya. Jadi tinggal kita download, kemudian kita jalanin aja kayak biasanya. Nah, saya sendiri tidak akan memperlihatkan proses instalasinya karena semua dari kita mungkin udah bisa, dan ya saya sendiri juga udah install. Nah, di Windows 10 sendiri kita punya uh, graphical user interface-nya. Nah, graphical user interface yang namanya ZenMap. Kalau kalau kita nggak nyaman pakai graphical user interface dan mungkin lebih nyaman pakai text based, kita juga bisa pakai command prompt atau CMD. Sama kayak biasa kita pakai terminal di Linux. Tapi di sini saya akan pakai ininya aja, GUI-nya. Nah, untuk di GUI-nya sendiri kita tinggal ini aja ya. Taruh targetnya, kemudian pilih tipe scanningnya, dan di sini nanti bakal ada komennya kalau misal mau ditambahin dan dikurangin. Targetnya Untuk targetnya sendiri saya akan pakai localhost. Jenis scan-nya intent scan aja, kemudian scan. Nah, di sini komennya adalah nmap min_t4 min_e min_v localhost gitu kan. Dan nggak keluar. Fail to resolve localhost. Kita tambahin min_pn. Kok nggak mau? Oh, typo, typo. Sorry. Typo lagi. Pakai localhost saja. Kemudian tipe scan-nya intent scan. Nah, ini bener min_pn. Enaknya di user di GUI-nya ini, kita kalau misal mau nambahin komen kayak di sini disaranin coba try min_pn gitu kan. Dia walaupun kita posisinya salah gini, min_pn, dia bakal ngebenerin sendiri. Nah, ini kayak gini. Min_v min_pn localhost gitu kan. Nah, udah keluar, yang keluar ada dua port yang on, yaitu port 135 dan port 445. Nah, port 135 sama port 445 ini apa sih? Maksudnya untuk port 135 dan port 445 itu kalau kita belum tahu apa sih itu gitu loh, kita bisa googling aja di Wikipedia, tuh ada listnya dari port 0 sampai ya itulah dan seterusnya lah. Dan ada descriptionnya. Nah, di kita sendiri ada port 135 dan port 445. Port 135 itu apa? Itu adalah Microsoft IP Map in Endpoint Mapper. Untuk ini itu sendiri apa bisa dipelajari lagi lebih dalamnya, tapi saya nggak akan eh, mencari tahu itu di video ini. Kemudian port kedua ada port 445, yaitu port Microsoft Directory Service File Sharing. Nah, itu kalau di localhost. Kalau kita mau scan IP lain juga bisa, dan nanti pasti keluarnya juga beda lagi gitu loh. Dan kalau misal keluar nanti ada
port apa aja yang on bisa kita cari di sini. Misal kayak biasanya kan ada port 80 on, misal port HTTP gitu lah. Ya gitu. Nah, untuk semisal kita nggak nyaman tentang kalau semisal port 135 dan port 445 ini nyala atau dapat diakses dari semua jaringan, itu kita bisa blok aja pakai Windows Firewall. Kita buka sistem security, Defender Firewall, kita buka advanced setting, dan buka inbound rules atau outbound rules. Inbound. Inbound rules bisa kita lihat kalau biasanya kita main games kan ada permission yang meminta, ada Windows Firewall itu meminta permission apakah satu games ini bisa ngakses internet dari luar ke desktop kita gitu atau inboundnya gitu loh. Nah, ini ada settingan-settingan yang biasa udah ada games-games yang saya pakai kayak misal Among Us, Apex Legends, Grounded, Curse Spell, dan lain-lainnya. Kalau kita mau ngeblok ini apa ports 135 dan port 445 dari biar dari luar itu nggak ada yang bisa ngakses, kita tambahin aja new rules, kemudian port, kita pilih di itu apa? TCP kan? TCP ya TCP. Kemudian specific portsnya kita kasih 445 gitu kan. Kemudian kita next, terus block the connection. Next, when does this rule apply? Everything. Name kita kasih aja port 445 dan udah. Kita lihat, nah ini port 445. Specific port 445, aksesnya ditutup ya. Tandanya kayak merah terus ada slashnya gitu. Sama berlaku juga buat misal kalau mau kita tutup port 135 juga bisa TCP 135 gitu kan. Next block the connection, next port 135 finish. Nah, jadi ada dua port baru nih. Oh no. No. Mana. Oh shit. Menghilang. Nah ini. Port 45 sama port 135 ya. Nah, kalau semisal kayak kita nyaman nih, oh nggak perlu diblok, nggak perlu di apa, kita hapus saja rulesnya. Jadi dia bakal eh, berjalan sesuai defaultnya dari sananya, default Windows ini, gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya demokan di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kalau misal ada tambahan atau mungkin ada yang salah, mohon bisa dikoreksi sendiri. Ya, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.